Hi again everyone, welcome back again di Altcoin Update. So Altcoin Update hari ini kita bakal ngebahas kembali untuk koin OP. Kemudian kita juga akan ada bahas satu koin yaitu Sandbox, dimana koin ini tuh punya sebuah kondisi yang lumayan menarik untuk di follow up oleh kita semua as a trader. Dan kelihatannya akan punya opportunity pergerakan yang volatile pada pekan depan atau mungkin dalam waktu yang relatif lebih cepat ya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam penjelasan untuk koin OP terlebih dahulu. Saya pengen follow up di update yang terakhir. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu ya, kita sempat ngebahas tentang possibility of koin OP itu bisa jadi sudah finishing untuk wave 3. Tapi kalau misalkan saya pribadi melihat pergerakan koin OP masih di atas EMA 8, ini berarti kita masih bisa mengatakan bahwa bullish momentum yang ada atau buyers momentum yang ada pada koin OP itu sampai sekarang masih dominan. Dan ini artinya cepat atau lambat koin OP either dia breakout dan creating another higher high, atau dia reject sekali lagi di level tersebut. Dan kalau misalnya sekali lagi kita katakan ya, kalau saya sih pribadi ngelihat dia, karena selama dia masih di atas EMA 8, saya cukup confident bahwa posisi momentum buyers itu masih bisa memfollow up kondisi posisi koin OP untuk menjadi lebih tinggi lagi daripada level saat ini. Dan mungkin possibility berikutnya untuk wave 3 itu ada di kisaran $3,554. Dan ini artinya wave 5 kita istilahnya belum finish ya. Kita baru aja mungkin either finishing wave 3, kemudian ini baru jadi wave 4-nya, atau mungkin ya 3-4 dan sekarang ongoing menuju ke wave 5. Nah, kalau misalnya saya lihat lagi reassess berdasarkan di time frame yang lebih kecil, I think this one ini belum finishing untuk wave, istilahnya kita bisa katakan belum finishing untuk wave 5-nya ya. Berarti kita masih melihat ada possibility untuk penguatan bisa terjadi kembali pada wave 5-nya seperti ini. Saya hilangkan dulu wave 5, kemudian di sini ongoing menuju ke wave overall wave 1 lah ya. Nah, pergerakan yang kecilnya kalau kita perhatikan di sini sebenarnya sebelumnya udah sempat break ya dan semacam create yang namanya lower low, but then hari ini kita mendapati posisi daripada si koin OP itu successfully break terhadap trendline yang terbentuk pada pergerakan OP selama beberapa hari terakhir. Jadi ibaratnya dalam proses koreksinya koin OP ini udah confirm, udah finishing. Kelihatan ya, bisa dikatakan bahwa ya setidaknya dari trendline yang terkoreksi ini atau trendline yang berfungsi sebagai resistance atau batas atas dalam proses koreksinya si koin OP itu kelihatannya sudah berhasil di break. Dan dengan demikian ini progress yang saya perhatikan di sini ada possibility of ABC corrective pattern, kemudian finishing untuk wave 4-nya, dan kita berarti ongoing untuk menuju wave 5. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk wave 5 sendiri biasanya itu kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci extension, dan saya pribadi mungkin akan coba gunakan Fibo extension from wave 1 to wave 2. Di sini kita bisa lihat ya, untuk wave 1 wave 2 kelihatannya kita udah lumayan extend untuk wave 3-nya, dan ini udah cukup agresif untuk posisi koin OP saat ini. Dan kita coba ukur untuk wave 4-nya. Oke, this one. Jadi untuk potensi target sementara itu harusnya ada di kisaran wave 1 1,236 dan 1,618 untuk possibility wave 5. Nah, yang menarik tadi, sebetulnya saya sempat melakukan analisis menggunakan Fibonacci retracement aja, karena kita posisinya kan ini lagi creating new all time high nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke samping-samping tuh, terutama untuk time frame daily deh, kita belum melihat ada higher high sebelumnya. Jadi high level saat ini bisa dikatakan adalah new high level untuk si coin OP atau brand new high level. Nah, dengan posisi dia baru saja terjadi breakout, ekspektasi saya sementara pada coin OP adalah dia pullback dulu untuk memberikan kita semacam konfirmasi bahwa dia sudah confirm break terhadap area resistance yang terdekat atau level yang berada di kisaran area ini ya, karena termasuk pada trendline juga, dan kemudian mengkonfirmasikan ibaratnya possibility ketahan di kisaran area mungkin EMA 21 pada time frame 1 jam untuk kemudian menjadi sebuah kesempatan ya atau opportunity untuk bisa dipertimbangkan entry kembali untuk koin OP. Nah, sementara kita menggunakan Fibonacci retracement, dan yang kita dapatkan di Fibo 1618 itu berpotensi menjadi target, perkiraan target sementara lah untuk time frame yang di 1 jam ya kita katakan. Dan kebetulan $3,5 ini juga merupakan posisi yang sama pada Fibo 1236.
extension di time frame daily, dan itu di kisaran $3,5 juga. Jadi memang kalau saya pribadi perhatikan ya, koin OP ini memberikan peluang yang cukup menarik lah untuk di follow up. Tinggal pertanyaannya adalah penurunan yang terjadi saat ini korektif atau dia cenderung agresif. Mudah-mudahan sih korektif. Jadi kalau dia turun dalam beberapa candle, maka ini akan menjadi sebuah peluang yang cukup ideal untuk dimanfaatkan kembali pada koin OP. Ya, hopefully ya, kita bisa ngeliat koin OP create new all time high lagi. Alright, so next one. Kita bakal bahas Sandbox, but before kita masuk ke dalam price sectionnya, saya pengen tunjukin ke teman-teman satu kondisi yang menarik pada Sandbox. Jadi sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan di sini, Sandbox pada kisaran 7 hari dari sekarang, itu akan ada unlock token dan sekitar 12,41% dari total supply akan di-unlock. Ya, di sini ada perinciannya, unlock distributionnya terdiri atas seed sale, jadi kayak semacam pre-sale gitu ya pada saat itu. Kemudian ada company reserve atau cadangan perusahaan, kemudian ada team, foundation, advisors, dan strategic sale. Ini rata-rata dari sisi company, ya, dari sisi company. Kita belum tahu nih apakah pada saat istilahnya tokennya di unlock akan ada aksi massive sell off atau tidak gitu. Karena sebenarnya terlepas dari siapa yang menerima koin ini bisa membuat market panik juga. Ibaratnya misalkan teman-teman ngelihat ya, kita bilang berbicara soal para pelaku pasar mungkin dengan dana yang cukup besar gitu ya. Mereka udah ngelihat nih bahwa akan ada token unlock pada Sandbox dalam beberapa hari mendatang. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran akan ada yang namanya aksi sell off. Sell off itu artinya mereka akan melakukan aksi jual. Dan aksi jual ini bisa menyebabkan harga Sandbox istilahnya jadi tertekan. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah situasi atau sentimen negatif ini itu align dengan price action pada si Sandbox sendiri. Nah, kita akan coba bongkar untuk price action Sandbox dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya Sandbox itu posisi terakhir ikut tren yang sedang berlangsung. Jadi kalau kita lihat kembali ini secara keseluruhan ya, dia sudah pasti create yang namanya lower high lower low, karena memang mengikuti yang utamanya ya, kita bilang Bitcoin, dan rata-rata dia sudah create yang namanya lower high lower low sequence. Nah, cuman pada case Sandbox setelah dia berhasil create yang namanya higher high, di sini posisi kita itu sangat tersideways. Ya, jadi kita benar-benar hanya steady aja, nggak naik, nggak turun, dan bahkan saat ini kita kecenderungan berusaha untuk break dari EMA 21 time frame daily. Ya, dan juga di level yang sama itu sebenarnya terdapat area support yang cukup krusial untuk progres pergerakan daripada koin Sandbox. Dan kalau misalkan kita melihat Sandbox berhasil break dari range price tersebut, maka ada possibility kita akan retest terhadap lowest price yang ada pada tanggal kisaran lebih kurangnya 18 Januari, dan in the end kita bakal masuk ke fase koreksi lebih early ya dibandingkan dengan kripto yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman gunakan Fibonacci retracement, you pull it from the bottom to the top atau swing top, kita bisa lihat ada level Fibonacci 50, 38 dan juga 61,8 berpotensi menjadi area support kita, dan kelihatannya yang memiliki confluence itu adalah di kisaran range harga $0,62 pada Sandbox. Sehingga kalau misalkan Sandbox drop dari level ini, maka kita bisa expect Sandbox akan retest ke level $0,62. Nah, sebenarnya kita ngelihat progres seperti ini buat teman-teman yang mungkin lebih tipikalnya trader itu bisa mempertimbangkan, memanfaatkan dari sisi tradingnya. Ibaratnya dengan kondisi saat ini kita bisa pertimbangkan untuk melakukan short pada Sandbox. Tapi harus ada reason yang jelas kenapa teman-teman melakukan sell atau short terhadap si Sandbox ini. Kalau saya pribadi melihatnya adalah pertama dari sisi time frame hourly juga. Kita perlu memperhatikan dengan seksama bahwa progres saat ini yang terjadi pada Sandbox itu adalah cenderung sideways. Jadi kita lihat ada bear cross, kemudian ada bull cross, di sini ada bull cross, ada bear cross lagi, ada bull cross lagi, ada bear cross lagi, dan sudah terjadi beberapa kali dalam kurun waktu yang relatif singkat. Nah, sementara pada time frame 4 jam, kamu juga bisa lihat bahwa sebenarnya ada potensi terbentuk yang namanya falling wedge. Ya, jadi either ini falling wedge atau ini descending channel. But in the end, kalau kalian melihat ini, mungkin pertimbangan kita adalah melihat ini sebagai sebuah potensi bullish flag pattern. Dimana kita ngelihat di sini terdapat flagpole yang lumayan signifikan, lalu kita tersideways dalam sebuah descending channel. Jadi ini biasanya dikatakan orang-orang dengan istilah bullish flag pattern. Nah, dengan posisi saat ini,
Sebenarnya kalau yang saya perhatikan, pertama kita memiliki sentimen cenderung negatif. Strukturnya pada lower time frame, terutama kita ngomongin di 60 menit dan 15 menit itu cenderung bearish, ya. Kalian bisa lihat dari sini ketika posisi si Sandbox berhasil break terhadap area support terakhirnya dan kita sempat rebound tapi hanya ketahan aja dan akhirnya turun lagi. Plus teman-teman perhatikan juga bahwa pada time frame 1 jam ini tahanan kita berupa exponential moving average 21. Nah, kalau buat saya pribadi, sebetulnya saya ngelihat ini adalah area support yang terbentuk nggak cuman pada pergerakan di hari Senin ini, tapi juga pada lowest price di hari Minggu. Jadi ibaratnya level ini itu adalah level yang cukup keramat untuk saat ini, setidaknya untuk waktu jangka pendek ya. Ibaratnya per hari ini sampai besok atau mungkin ya besok lah paling mungkin maksimal kita udah dipaksa untuk make a move. Kalau misalkan pada case Sandbox yang terjadi adalah breakdown terhadap lowest price ini, berarti momentumnya itu akan following si posisi sellers, dan dengan demikian sebenarnya pada proses pullbacknya itu bisa dipertimbangkan untuk dimanfaatkan melakukan short pada Sandbox. Nah cuman kalau teman-teman yang tipikalnya lebih ke arah konservatif, mungkin kalian boleh pertimbangkan juga alternatif scenario di mana lebih baik menunggu hingga adanya break terhadap demand zone yang ada pada range price di kisaran $0,688. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih safety ya, maka pertimbangannya adalah break daripada si level yang ada di kisaran $0,6780 ini dulu, supaya kalian bisa memastikan bahwa sellersnya itu lebih dominan, sehingga nanti pertimbangan berikutnya adalah entry pada saat proses pullback sedang terjadi pada area demand zone-nya. Ibaratnya dia turun, dia breakdown, habis itu dia pullback untuk koreksi atau retest, baru kemudian dipertimbangkan untuk entry. Nah ini untuk yang tipikal konservatif akan jauh lebih nyaman. Kenapa demikian? Karena pada level yang sama itu memiliki area support yang cukup strong dan powerful selama beberapa pekan terakhir. Jadi tentu saja area tersebut harus dihormati dan harus dipertimbangkan memiliki potensi untuk mereject atau mereboundkan pergerakan pada Sandbox. Mereboundkan dengan cara apa ya? Tentu saja dengan adanya pembeli pada area tersebut. Oke? Nah sementara saya perhatikan Sandbox memiliki probabilitas untuk terkoreksi, dan sejauh ini probabilitas itu cukup tinggi, kecuali kita berbicara Bitcoin tiba-tiba rebound ya dengan sangat amat signifikan sampai menembus 24.000. Mungkin Sandbox akan sedikit aman ya, tapi waktu untuk aman ya menurut saya nggak akan berlangsung lama karena kita masih memiliki ancaman daripada token unlock yang akan dilakukan pada kisaran 7 hari 13 jam dari sekarang. Dan ini artinya ya teman-teman harusnya bisa memberikan sentimen yang cenderung negatif untuk pergerakan pasar, terutama pada Sandbox. Oke? Nah, teman-teman itu dia untuk update saya seputaran Sandbox. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini, baik itu untuk koin OP maupun untuk koin Sandbox. So, I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Cheers guys! Goodbye!